Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di my YouTube channel Santri Polis underscore Dian. Kali ini kalian akan belajar peradaban Mesir kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut ya. Nah, minggu kemarin kalian telah belajar bagaimana periode peradaban Mesir kuno ya, dari periode dinasti awal sampai pertengahan. Nah, sekarang kita lanjutkan masih dalam peradaban Mesir kuno ya. Ini periode menengah ketiga ya. Periode menengah ketiga itu 1069 Masehi 1069 sampai 653 sebelum Masehi. Maaf ya, sebelum Masehi berarti sebelum Masehi itu disebut dengan before century. Nah, itu sebelum Masehi ya, before century. Nah, bila mana ada kalian tanyakan, apa kaitannya Fir'aun zaman Nabi Musa alaihi salam dengan peradaban Mesir kuno? Ini wallahu alam, tapi menurut teori sejarah memang itu nyambung ya. Karena Fir'aun itu sebelum peradaban Fir'aun ketika zaman Nabi Musa disebut Ramses ya. Fir'aun itu gelar bagi raja. Namun nama asli Fir'aun ketika zaman Nabi Musa Ramses. Ramses itu ada Ramses 1, 2 sampai Ramses 11 ya. Nah, walau alam nih Fir'aun ketika zaman Nabi Musa yang sekarang dimumikan oleh Allah, ditenggelamkan di Laut Merah dan sekarang diabadikan jadi mumi eh, di museum di Kairo. Nah, itu adalah salah satu iktibar bagi seluruh manusia bahwa jangan sombong gitu kan. Nah, itu Ramses ya. Ramses itu nama raja Fir'aun rajanya. Oke, walau alam itu kaitannya ya, hanya Allah yang tahu. Oke, lanjutkan. Nah, ini mah periode setelah Ramses ya. Periode setelah Ramses disebut periode dinasti baru ya, atau periode menengah. Nanti latar belakang dari dinasti baru ini, Ramses 11 kalah dan melemah ya. Nanti akan ditaklukkan oleh bangsa yang disebut dengan bangsa Bubastid, dinasti Bubastid dari dinasti baru ya. Nah, ini datang dinasti baru, dinasti Semendes namanya. Nah, dinasti Semendes membuat ibu kota di Mesir Utara, pemerintah di wilayah Tanis ya. Nanti wilayah Mesir Selatan juga itu dikuasai oleh Tanis ini ya, oleh bangsa barbar dari Libya bernama Bubastid ya. Namun memang itu belum datang gitu kan ya. Nah, itu masih dikuasai, nanti ada pendatang baru yang menguasai Mesir Selatan. Oke. Dengarkan saja oleh kalian ya, kalau yang nggak paham tanyakan saja, karena ini peradaban Mesir ini ribuan tahun sebelum Masehi sampai ratusan tahun sebelum Masehi, jadi nanti kalian mohon untuk disimak lah ya. Wilayah selatan Mesir ada pendatang baru nih, adalah bangsa barbar dari Libya. Nah, 945 sebelum Masehi. Dinasti baru. Nah, nanti dinasti baru ini yang mengalahkan tadi Ramses 11 ya, dinasti Bubastid namanya. Dengan rajanya bernama Sosheng, itu rajanya. Rajanya juga aneh kan ya, Sosheng. Kalau Fir'aunnya Ramses namanya, ya, si Fir'aun ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, nanti dinasti Bubastid ini dan bernama Sosheng, ada pendatang baru nih di Mesir Selatan, karena ini di Mesir Utara rata-rata pemerintahannya. Di Mesir Selatan datang nih seorang bangsa Kus dari Nubia yang menentukan dinasti Bubastid di selatan. Nah, ini Kus menyerang ke utara, nanti berhasil menyatukan Mesir. Awalnya si Kus ini berada di delta sungai di selatan Mesir. Namun nanti dia semakin terus berkembang ya, dan nanti akan menyerang ke utara dan menyerang Kus itu menyerang ke wilayah daerah Mendes ya. Akhirnya nanti Kus menang ya, dan Kus ini nanti akan dilanjutkan oleh Raja Taharka dan Tanutamun. Raja-raja ini nanti akan adanya konflik dengan melawan Asyur, bangsa Asyur. Nanti bangsa Asyur ini akan mengalahkan bangsa Kus dari Nubia.
dan bangsa Kus akan akan dipindahkan, akan diusir ke Nubia. Jadi intinya dalam periode menengah ini ya, kata kuncinya yang pertama ada bangsa Semendes ini. Bangsa Semendes dikalahkan. Bangsa Semendes itu bangsa barbar dari Libya, dikalahkan oleh bangsa Kus dari Nubia. Ini yang kedua. Nanti ada bangsa Asyur yang ketiga. Nah, nanti setelah ini ada akhir dari dinasti ya. Lanjut. Tadi periode pertengahan gitu ya. Nah, sekarang menuju ke periode akhir dari peradaban Mesir kuno ya. Nah, tadi kan bangsa Kus diserang oleh bangsa Asyur ya. Nah, ini periode akhir ini bangsa Asyur tadi yang menaklukkan bangsa Kus di periode pertengahan. 672 sampai 332 sebelum Masehi. Nah, ini sebelum Masehi ya. Berarti kan Masehi itu dihitung dari sejak zaman Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, ini sebelum Masehi. Ya. Bangsa Asyur tidak bermaksud menduduki Mesir awalnya. Tidak bermaksud menduduki secara permanen. Apa sebabnya? Apa buktinya bangsa Asyur ini tidak menduduki Mesir secara permanen? Buktinya dengan menyerahkannya Mesir kepada pasal-pasal pribumi yang disebut dengan gubernur-gubernur raja setempat lah. Contohnya menyerahkan kepada raja-raja Sais. Nah, ini raja-raja Sais itu raja yang pribumi yang ada di Mesir. Jadi tidak permanen dikuasai oleh Asyur gitu ya. Nah, nanti lanjut 653 sebelum Masehi, Raja Sais Psamtik I. Nah, ini ya. Raja Sais tadi yang diserahkan oleh Raja Asyur berhasil mengusir bangsa Asyur nih. Wah, malahan diusir ulang gitu kan ya. Nah, berhasil mengusir bangsa Asyur atas bantuan dari Yunani ya. Atas bantuan dari Yunani itu membentuk suatu angkatan laut yang sangat luar biasa dan bisa mengalahkan bangsa Asyur untuk diusir gitu ya. Nah, nanti pengaruh Yunani Asyur ini atas bantuan sangat cepat sekali pengaruhnya. Dan Yunani itu menguasai atau diam di delta ya. Nah, delta. Menjadi tempat tinggal Yunani di delta. Nah, ini di delta ya. Delta. Di delta bagian selatan ya. Di delta bagian selatan di kota Naukratis. Nah, ini tempat tinggal Yunani. Ini pengaruh sangat luar biasa sekali besar. Nanti ada Alexander Agung setelah ini, yaitu ada periode Helenistik. Nah, itu pengaruh dari Yunani ya, atau disebut Alexander the Great. Nah, setelah ini nanti di bawah Raja Sais ini Mesir bangkit di bidang ekonomi dan budaya, sangat bangkit sekali gitu ya. Bangkit, namun nanti dikuasai juga nih. Nanti pada tahun 525 sebelum Masehi, biasa setiap kerajaan pasti ada yang datang untuk menaklukkan gitu ya. 525 sebelum Masehi, bangsa Persia dari Kekaisaran Archamenid yang dipimpin oleh Cambyses II menaklukkan Mesir ya. Sehingga nanti Cambyses II itu mengganti Firaun sebelumnya. Karena Firaun itu kan penguasa Mesir, penguasa raja Mesir disebut Firaun. Nah, kalau Ramses itu tadi di zaman Nabi Musa disebut rajanya Ramses. Sampai Ramses 11 yang saya tahu ya, wallahu alam tapi. Ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.